Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Audrey Fardina dengan nomor NIM 22515026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 22515031. Perkenalkan, nama saya Syamsun Ram Awal dengan NIM 22515022. Perkenalkan, nama saya Marcelino dengan nomor NIM 22515029. Perkenalkan, nama saya Riano Raksa dengan NIM 22515030. Saya Septian Dwi Cahyo dengan NIM 22515005. Perkenalkan, nama saya Putra Watarauna dengan NIM 22515028. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, atau dalam bahasa Indonesia disebut unit pemrosesan pusat. Ia berperan sebagai otak dari perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone, yang bertugas menjalankan semua instruksi dan proses dari sistem operasi serta aplikasi yang digunakan. Secara singkat, CPU mengambil data, memprosesnya sesuai dengan perintah yang diberikan, lalu menghasilkan output yang dibutuhkan. Contoh pada umumnya yaitu desktop seperti Intel Core i9. Kalau untuk laptop seperti Apple M3. Memori komputer merupakan perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi untuk yang pertama, menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat permanen atau sementara. Yang kedua, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke ALU. Yang ketiga, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Memori komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memori primer. Memori primer adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, memori utama, sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer yaitu RAM dan ROM. Yang kedua, memori sekunder. Memori sekunder merupakan penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Memori sekunder dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Adapun contoh dari memori sekunder yaitu yang pertama hard disk, yang kedua USB, yang ketiga CD dan cache. Dan yang ketiga, register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer yang bersifat media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran relatif kecil yakni 16,32 atau 64 byte. Selanjutnya, memori memiliki 3 karakteristik diantaranya yaitu yang pertama, volatil. Yang dimana volatil memerlukan daya listrik untuk menyimpan data hilang saat dimatikan, contohnya RAM. Yang kedua, non-volatil. Non-volatil tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data, contohnya ROM, HDD, dan SSD. Yang ketiga, satuan ukuran, terdiri dari byte, kilobyte, 1024 byte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Terima kasih. GPU adalah prosesor khusus untuk mempercepat rendering grafis, video, dan komputasi paralel dengan ribuan inti yang bekerja bersamaan. Fungsinya vital untuk gaming, desain grafis, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, dan penambangan kripto. Fungsi utama GPU. Yang pertama itu reading grafis, yaitu membuat gambar, video, dan animasi 3D untuk game dan aplikasi desain dan film. Yang kedua itu permainan gaming, memastikan frame rate tinggi dan visual detail yang mulus. Yang ketiga, yaitu kecerdasan buatan atau AI dan machine learning untuk mempercepat pelatihan model AI untuk kemampuan memproses data besar secara paralel. Motherboard adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang menghubungi semua komponen lainnya, seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Motherboard juga dikenal sebagai mainboard atau sistem board. Fungsi motherboard adalah menghubungkan CPU dengan komponen lainnya. Fungsi motherboard adalah yang pertama itu menghubungkan CPU dengan komponen lainnya. Yang kedua, mengatur aliran data antara komponen.
Yang ketiga, menyediakan slot untuk memori RAM dan kartu ekspansi seperti VGA, sound, dan jaringan. Yang keempat, yaitu mengatur sumber daya listrik untuk komponen. Kelima, menyediakan port untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti USB, HDMI, dan Ethernet. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang biasa ada pada motherboard. Komponen-komponen yang biasa ada di motherboard yaitu 1 soket CPU, 2 slot memori atau RAM, 3 ada chipset, North Bridge dan South Bridge, 4 ada BIOS, Basic Input Output System, 5 ada port USB, HDMI, dan lainnya. Slot ekspansi, PCI, PCIe, dan lainnya. Motherboard memiliki beberapa jenis seperti ATX, Advanced Technology, Extended, Micro ATX, Mini ATX, dan server motherboard. Selanjutnya yang kita bahas adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Sistem ini disebut juga dengan basis 2. Berbeda dengan sistem bilangan yang kita pakai sehari-hari yaitu desimal yang menggunakan angka 0 sampai 9. Atau kita kenal juga dengan basis 10. Bilangan biner sangat penting karena semua komputer dan perangkat digital bekerja menggunakan sistem ini. Mengapa komputer menggunakan bilangan biner? Komputer bekerja dengan komponen elektronik yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu menyala dan mati. Di mana menyala diwakili dengan angka 1 dan mati diwakili dengan angka 0. Dua kondisi ini membuat bilangan biner lebih sederhana, stabil, lebih minim kesalahan dibandingkan sistem yang lain. Karena itu, semua data di komputer seperti teks, gambar, suara, dan video sebenarnya disimpan dalam bentuk bilangan biner. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Baik, untuk yang pertama yaitu biner ke desimal. Bagaimana sih untuk mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal? Di sini saya akan mencontohkan yaitu bilangan biner 1011. Nah, 1011 ini berapa sih bilangan desimalnya? Nah, untuk menyelesaikan itu kita memerlukan sedikit operasi perhitungan. Kita melihat di sini ada 1011. Nah, untuk melakukan perhitungan, kita akan melakukannya dari sebelah kanan, dari angka paling sebelah kanan dan terus dihitung ke kiri. Jadi kita mulai dari angka sebelah kanan mengarah ke kiri ya. Kita bisa lihat di situ ada 1011 dan kita akan memulai menghitungnya dari angka 1 paling sebelah kanan. Untuk cara perhitungannya bisa diperhatikan di bagian sini. Kita mulai dari yang paling sebelah kanan yaitu angka 1. Nah, angka 1 ini kita kalikan 2 dan dipangkatkan 0. Jadi 1 kali 2, 2-nya itu pangkat 0. Lalu dijumlah dengan angka yang di sebelah kirinya lagi, yaitu 1 kali 2 pangkat 1. Dan seterusnya sampai angka 1 yang terakhir itu. Nah, ketika sudah melakukan operasi perhitungan itu, selanjutnya itu akan menghasilkan angka yang ini, yaitu 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Jadi angka 8 itu berasal dari 1 dikali 2 pangkat 3. Kemudian angka 0 berasal dari 0 kali 2 pangkat 2. Dan angka 2 berasal dari 1 dikali 2 pangkat 1. Dan angka 1 berasal dari 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, untuk hasil-hasilnya ini semua 8, 0, 2, dan 1 dijumlahkan sehingga menghasilkan 11. Nah, 11 inilah
untuk bilangan desimalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perhitungannya dimulai dari kanan dengan cara perhitungan yang ada di sini, yaitu dengan angka binernya dikalikan dengan 2 berpangkat, yang dimana pangkatnya itu dimulai dari 0. Nah, selanjutnya adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Di sini ada contoh di mana ada sebuah bilangan desimal yaitu 24. Nah, angka 24 ini berapa sih jika dikonversikan menjadi bilangan biner? Nah, penyelesaiannya itu cukup mudah. Kita hanya perlu melakukan operasi pembagian, yaitu membagi secara berulang dengan angka 2. Jadi yang bilangan desimal itu yang angka 24 dibagi dengan 2 secara berulang. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, sisanya itu 0, kan habis ya. Terus 6 dibagi 2 sisa 3. Lalu 3 dibagi 2. Tadi 6 dibagi 2 adalah 3, sisa 0. Kemudian ada 3 dibagi 2, sisa 1. Dan 1 dibagi 2 itu 0, sisanya 1. Nah, lalu yang mana bilangan binernya? Nah, bilangan binernya yaitu adalah sisa-sisa dari pembagian itu. Nah, untuk mengurutkannya itu kita urutkan dari sisa yang paling bawah ke atas. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling bawah adalah 1, kemudian disusul dengan angka 1, kemudian 0, 0, dan 0. Sehingga menghasilkan biner yaitu 11000. Jadi biner dari angka 24 adalah 11000. Cukup mudah.